Terus selanjutnya nggak suka juara lagi. Sedih ya? Sampai tingkat kecamatan nih. Orang tua tuh keliling kampung sambil manggilin nama Karisma, teriak-teriak kayak gitu buat cari pulang aja gitu. Apa sih hobi kakak waktu masih kecil? Hobinya itu makan. Makanya sampai overweight itu ya waktu SD overweight. Gede banget. Itu dibully di sekolah gara-gara suka makan. Hobinya membaca, main, sama nari. Paling suka sih ngegambar sih. Ngegambar. Di rumah. Sampai waktu itu ikut lomba ngegambar gitu. Sampai tingkat kecamatan nih. Alhamdulillah. Hobi aku waktu kecil itu bermain, terus main sepeda, ya bermain, sama ngegambar. Kayaknya semua anak main deh kak. Iya sih. Mulai dari olahraga, mainan, sampai menjelajah. Jadi waktu masih kecil itu tiap hari itu nggak mungkin kalau nggak pergi dari rumah. Jadi dari pagi pergi sekolah, baru habis itu pulangnya itu pasti ekskul dulu, olahraga, lalu habis itu nanti menjelajah itu sampai malam. Nanti pas malam baru pulang. Kadang orang tua tuh sering nyari gitu ya, nyari teriak-teriak. Baru kan kalau di kampung itu nggak ini. Tapi benar di kampung itu kan nggak ada tempat buat ngumpul yang kayak tempat mainan gitu. Jadi benar-benar mainannya itu bisa di kampung sebelah, di kampung yang lain gitu. Kadang orang tua tuh keliling kampung sambil manggilin nama Karisma, teriak-teriak kayak gitu buat cari pulang aja gitu. Banyak sih. Yang pertama pasti main ya. Waktu kecil itu hobinya main. Terus juga olahraga. Pokoknya dari dulu kalau dari pagi sampai malam nggak lari-larian, kayak ada yang kurang aja gitu. Jadi emang betul pecicilan gitu. Pecicilan nggak bisa diem. Pokoknya bisa diem kalau udah azan maghrib. Soalnya biasanya kan suka main bola di lapangan depan masjid. Jadi waktu full time-nya itu ketika azan maghribnya udah berkumandang gitu sih. Waktu masih kecil ingat gak sih kak apa yang paling diharapkan sama orang tua kakak tentang kakak? Mengharapkan aku jadi anak yang baik, terus pengennya udah gedenya aku jadi orang yang sukses, terus pengen banget aku tuh jadi desainer fashion. Dulu orang tua itu berharap karena aku orangnya nggak bisa diem, tapi kalau misalnya ketemu orang baru itu kan nggak bisa berbaur dengan cepat. Jadi waktu dulu itu orang tua itu berharap ketika awal aku dimasukin ke salah satu olahraga oleh orang tua itu berharap bahwasannya aku itu bakal bisa jadi atlet yang berprestasi, atlet yang bakal diperhitungkan di daerah dan juga di nasional. Nya sih pengen jadi anak yang soleh, penurut, sama percaya diri, jangan takut. Gitu. Kayaknya orang tua tuh selalu ngarepin saya tuh diem di rumah gitu ya. Pergi tidur siang, baru anteng, baru lebih anggun. Karena dulu kan masih kecil tuh karena teman mainnya banyaknya cowok. Jadi saya tuh pulang-pulang habis main menjelajah pasti luka-luka gitu. Di mana-mana. Ya kan habis kegiatannya habis manjat pohon lah, ngejarin layangan lah gitu kan. Kadang berkelahi sama tetangga sebelah lah. Pokoknya memang agak barbar sih bisa dibilang waktu masih kecil ya. Harapkan aku jadi anak yang soleha, yang rajin ibadahnya seperti itu, rajin mengajinya, dan itu terpatri gitu ya sampai sekarang, sampai punya anak, dan saya pun melakukan hal yang sama anak-anak kayak gitu. Wah, orang tua aku rada ambis sih. Ayah ibu tuh, ibu sih terutama ibu, itu berharap banget aku tuh dapet juara 1, terus juara lomba-lomba kayak gitu-gitu. Makanya suka diikutin les sempua lah, apalah segala macam.
Kalau hal yang paling menyenangkan saat usia 11 tahun sampai 17 tahun ada nggak, Kak? Ada, banyak. Apa tuh? Tapi yang paling menyenangkan tuh apa namanya? Ya ketika, waduh nanti di ini ya, panjang jadinya. Saya ketika doa-doaku tuh sedikit demi sedikit terkabul gitu. Hal paling menyenangkan waktu aku ikut lomba puisi sama nari. Padahal latihannya nggak terlalu effort sih, gitu. Dan ya kebilang nggak terlalu rajin lah kayak teman-teman yang lainnya gitu. Nah waktu pas tampil aku tuh banyak banget gitu yang nepuk tanganinnya gitu, banyak banget. Dari situ kayak ih apaan sih, padahal aku tampilnya biasa aja. Dari situ tuh kayak ih seneng juga gitu, sampai guru-guru, kepala sekolah, terus orang tua juga termasuk di situ ya, waktu nonton pas aku nari, pas lagi baca puisi juga, ih keren banget katanya gitu. Terus aku dalam hati bilang emang iya ya, padahal latihan juga aku males gitu. Ini aneh sih gitu, aneh tapi nyata gitu. Ada. Ya kayak suka adanya. ya suka main. Ada hal yang aku tuh baru pertama kali suka sama lawan jenis waktu itu. Dari kapan tuh usianya, Kak, menyukai lawan jenis? Ya suka-sukaan doang sih, nggak sampai punya hubungan. HTS, Kak. HTS? Iya, Wah, beneran? Nggak di ghosting kan? aku yang ghosting. Playgirl, oi. Memang kakak usianya udah nyampe 17 tahun. Belum sih. Bentar lagi. Yang paling menyenangkan adalah bisa main kapan aja. Nggak mikirin kehidupan yang akan dijalani. Nggak ada beban untuk mikirin pekerjaan ataupun apa yang harus dilakukan ke depannya. Bebas senikmat itulah menjadi anak kecil. Hal yang paling menyenangkan di usia 11 sampai 17 tahun itu ya karena emang kesehariannya flat gitu, dari umur 11 sampai 17 tahun itu banyaknya latihan. Jadi kesehariannya emang latihan, jadi latihan itu jadi hal yang menyenangkan. Di usia segitu yang paling menyenangkan itu bisa main kapan aja tanpa ada beban, tanpa harus mikirin kerjaan, tanpa harus mikirin cicilan. Ya pokoknya nggak ada beban di situ sih, di usia segitu lagi asik-asiknya. Menurut kakak, hobi itu bisa nggak sih jadi sebuah prestasi? Bisa dong. Bisa dong. Jelas bisa. Pastinya bisa jadi sebuah prestasi. Bisa dong. Bisa banget, hobi bisa banget jadi prestasi, asal itu harus ditekuni. Terus kalau misalnya kita mau yang namanya prestasi kan mau dong ya dapat medali, dapat piala, dapat penghargaan. Itu ya harus dilatih sesuai dengan kriteria waktu kita mau mengikuti pertandingan itu. Jadi nanti hobinya bisa berprestasi dan membanggakan orang tua, dan bisa juga nanti dipakai untuk jalur sekolah, seperti itu. Bedanya prestasi sama bakat, tahu nggak, Kak? Prestasi itu suatu hal yang ada penghargaannya. Kalau bakat itu bakat yang kita punya dari diri kita gitu, yang kita tekunin, yang kita bisa, yang kita minat. Kalau prestasi mah ada penghargaannya. Prestasi sama bakat bedanya mungkin kalau bakat itu sesuatu yang kita miliki, kemampuan atau kelebihan yang kita miliki dari kecil. Dan kalau tidak dipupuk, tidak ditekuni, tidak dikembangkan, ya tidak bisa jadi prestasi ya. Mungkin ya terpendam aja selamanya seperti itu. Potensinya bisa keluar, bisa jadi prestasi kalau itu dilatih, kalau itu ditekuni, seperti itu. Bedanya prestasi sama bakat itu mungkin kalau prestasi itu jadi satu hal yang akan didapatkan oleh seseorang, namun bakat itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh dirinya, yang akan dikembangkan dan juga bisa menjadi prestasi. Prestasi sama bakat. Kalau bakat itu dari dalam, yakni memang bawaan dari kita lahir,
ada keturunan dari orang tua juga, dari gen orang tua. Nah, kalau misalnya prestasi itu hasil dari diri kita yang kita kembangkan dan mendapatkan sebuah penghargaan seperti itu sih. Memang kalau prestasi bisa berasal dari bakat ataupun dari minatnya sendiri. Jadi nggak harus dari bakatnya, kalau menurut saya. Sebenarnya prestasi itu lebih ke indikator sih. Indikator maksudnya kalau memang kamu punya bakat di situ, biasanya ada prestasi di situ gitu. Prestasi sama bakat ya, jelas beda. Kalau prestasi itu sesuatu yang kita usahakan dan kita capai ya, itu dari segala yang emang udah kita upayakan. Sedangkan bakat ya, jadi kalau bakat itu suatu hal yang udah mendarah daging gitu, entah itu dari support keluarga ya, entah itu emang karena ada hal yang dari kecilnya kita udah bisa gitu tanpa ada tanpa ada belajar dari yang lain gitu. Jadi bersifatnya otodidak, itu bakat sih. Kalau sampai sekarang nih, ada nggak sih prestasi yang udah kakak dapatin? Ada, waktu itu seneng banget pas aku dinyatakan juara pidato di tingkat Kabupaten Bandung. Ya walaupun cuma kabupatennya, tapi seneng banget karena juara umum 1. Terus juara menulis juga. Dan waktu itu aku kejuaraan karate di tingkat Asia Tenggara gitu. Di bidang olahraga, ya alhamdulillah ya sejak SMA itu banyak sih. Mulai dari pertandingan fight, kemudian ada nomor-nomor lain juga yang pernah aku ikutin. Dan yang paling tinggi itu pernah juara 1 kerapian teknik beregu waktu kuliah, itu paling tinggi juara 1. Dan itu paling berkesan sekali sih gitu. Prestasi yang udah dapetin ada banyak sih prestasi, tapi yang paling berkesan itu waktu pertama kali bisa dapat medali emas. Itu lebih berkesannya bukan ketika mendapat medalinya, tapi ketika pertandingan finalnya. Saya kan olahraga softball, jadi pertandingan final tim benar ada yang menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Dan itu benar-benar berkesan banget sih. Kalau kecil sih sebenarnya kayak misalnya tadi ya di bab apa aku punya hobi dulu ngegambar sama pelajaran kesenian dulu tuh. Dan waktu itu karena apa kata guru seni aku, gambar aku lumayan gak bagus gitu ya, meskipun gambarnya sama sih 2 gunung kayak gitu-gitu kan. Ada matahari, Iya, ada sawah kanan kiri gitu. Sampai waktu itu sebentar. Iya, sama guru diikutin lomba awalnya di kelurahan dulu gitu, terus kemudian menang, terus habis itu lanjut ke kecamatan kayak gitu. Gitu sih. Untuk prestasi yang sudah aku dapetin, mungkin prestasi yang paling berkesan itu mungkin waktu SMA, aku waktu itu ikut pertandingan kejuaraan karate. Kita berangkat ke Jakarta dengan finansial secukup-cukupnya, karena waktu itu kita tidak mempersiapkan hotel, tidak mempersiapkan apa. Kita berangkat di bis, kita tidur juga di masjid gitu, ngampar, dan akhirnya kita datang ke sana walaupun hanya 5 orang, tapi alhamdulillah semuanya membawa medali. Dan juga ketika waktu SMA juga pengalaman berharganya itu waktu ketika aku berada di salah satu organisasi juga, aku dipercaya waktu itu menjadi brand ambassador Jabar Masagi, dan alhamdulillah itu juga jadi hal yang cukup menyenangkan dan itu sangat diingat sampai sekarang. Prestasi yang aku dapetin waktu kecil. Waktu kecil aku juara mewarnai. Dan itu first time di hidup aku. Terus selanjutnya gak suka juara lagi. Sedih ya?